Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Agribisnis kelas A 2021. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai motivasi kerja dalam manajemen. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu pertama ada Wode Yatnyansari, kedua Alamsyah Nur Prasetyo, ketiga Wode Puput, keempat Ananda Maura Aulia Prayugo, dan kelima Wardah. Nah, pada pembahasan kali ini, pertama-tama saya akan menunjukkan struktur materi terlebih dulu. Yang pertama, definisi motivasi kerja, kedua, teori ahli, ketiga, manfaat motivasi kerja. Sebelum kita membahas materi motivasi kerja ini lebih dalam, kita harus tahu terlebih dulu apa sih motivasi kerja itu. Ada banyak para ahli yang mengemukakan motivasi kerja menurut pendapat mereka masing-masing. Salah satunya seperti Anogara 2014, motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Dari pendapat ahli tersebut dapat kita simpulkan motivasi kerja merupakan pemberian motif atau kekuatan dalam diri untuk membangkitkan, mengarahkan, dan mempengaruhi seseorang untuk memiliki intensitas dan ketekunan perilaku sukarela dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam sejarahnya, teori motivasi mulai dikembangkan pada tahun 1950-an. Banyak teori tentang motivasi yang berkembang dan bermunculan hingga saat ini. Terdapat 6 teori motivasi yang sering dijadikan acuan. 6 teori motivasi tersebut antara lain teori hierarki kebutuhan, teori X dan teori Y, teori kebutuhan McClellan, teori penentuan tujuan, teori efektivitas diri, dan teori harapan. Teori yang pertama adalah teori hierarki kebutuhan. Teori ini merupakan teori yang paling awal dan yang paling terkenal. Pencetus dari teori ini adalah Abraham Maslow. Beliau berpandangan bahwa pemenuhan kebutuhan individu dicapai secara berjenjang, dalam arti kebutuhan tingkat di atas tidak dapat diperoleh bila kebutuhan tingkat di bawahnya belum terpenuhi. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan pada tingkat terendah menjadi dasar bagi pemenuhan kebutuhan tingkat yang lebih tinggi. Beliau membuat hipotesis bahwa dalam setiap diri manusia terdapat hierarki dari 5 kebutuhan. 5 kebutuhan tersebut yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Teori selanjutnya adalah teori X dan teori Y, atau juga disebut teori dua sisi, X dan Y. Teori ini diciptakan dan dikembangkan oleh Douglas MacGregor pada tahun 1960. Teori ini merupakan konsep baru dalam motivasi. Inti dari teori ini adalah teori X merupakan pandangan tradisional yang melihat sisi negatif dari seseorang individu, dan sebaliknya. Teori Y merupakan pandangan tentang manusia modern yang melihat hal-hal positif dari individu dalam organisasi. Teori kebutuhan McClellan. Teori ini dikembangkan oleh David McClellan dan rekan-rekannya, yaitu Robbins dan Jatke. Teori ini berfokus pada 3 kebutuhan, yaitu pencapaian, kekuatan, dan hubungan. Kebutuhan pencapaian atau need for achievement adalah suatu dorongan untuk melebihi, mencapai target, berusaha keras untuk berhasil, dan mencapai suatu kesuksesan. Kebutuhan kekuatan atau need for power adalah suatu kebutuhan untuk membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Kebutuhan hubungan atau need for affiliation adalah keinginan untuk menjalin suatu hubungan antar personal yang ramah dan akrab. Beberapa individu memiliki dorongan yang kuat untuk berhasil. Mereka lebih berjuang untuk memperoleh pencapaian pribadi daripada memperoleh penghargaan. Mereka memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik atau lebih efisien dibandingkan dengan sebelumnya. Dorongan ini merupakan kebutuhan pencapaian. Teori penentuan tujuan.
Teori penentuan tujuan atau goal setting theory mengungkapkan adanya hubungan dan pengaruh antara tujuan, tantangan, dan umpan balik terhadap suatu kinerja. Pada akhir tahun 1960-an, Edwin Lockett, Robbins, dan Chadge mengemukakan bahwa niat untuk mencapai sebuah tujuan merupakan sumber motivasi kerja yang utama. Artinya, tujuan memberitahu seorang karyawan apa yang harus dilakukan dan berapa banyak usaha yang harus dikeluarkan. Teori efektivitas diri. Efektivitas diri, self-efficacy, merujuk pada keyakinan individu bahwa dia mampu mengerjakan suatu tugas. Semakin tinggi efektivitas diri kita, semakin tinggi rasa percaya diri yang kita miliki dalam kemampuan kita untuk berhasil dalam suatu tugas. Albert Bandura memperlihatkan bahwa ada 4 cara untuk meningkatkan efektivitas diri, yaitu penguasaan yang tetap, contoh yang dilakukan individu lain, rujukan verbal, dan kemunculan. Selanjutnya, teori harapan. Teori pengharapan berargumen bahwa kekuatan dan kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu bergantung pada kekuatan pengharapan, bahwa tindakan itu akan diikuti oleh output tertentu dan bergantung pada daya tarik output itu bagi individu tersebut. Teori tersebut terfokus pada 3 hubungan, yakni hubungan upaya kinerja, yaitu kemungkinan yang dirasakan oleh individu yang mengeluarkan sejumlah usaha akan menghasilkan kinerja. Kedua, hubungan kinerja penghargaan, yaitu tingkat sampai mana individu tersebut yakin bahwa pekerjaan pada tingkat tertentu akan menghasilkan pencapaian yang diinginkan. Terakhir, hubungan penghargaan tujuan-tujuan pribadi, yaitu tingkat sampai mana penghargaan-penghargaan organisasional memuaskan tujuan pribadi atau kebutuhan seorang individu dan daya tarik dari penghargaan potensial bagi individu tersebut. Menurut Arab 24 memukakan bahwa manfaat motivasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan akan selesai dengan cepat, artinya pekerjaan diselesaikan sesuai standar yang benar dan dalam skala waktu yang sudah ditentukan. Dan yang kedua, orang akan merasa senang melakukan pekerjaannya karena sesuatu yang dikerjakan ada motivasi yang mendorongnya akan membuat seseorang senang mengerjakannya. Ketiga, orang akan merasa berharga. Hal ini terjadi karena pertanyaan itu betul-betul berharga bagi orang yang termotivasi. Dan keempat, orang akan bekerja keras. Hal ini dimaklumi karena dorongannya begitu tinggi untuk berhasil sesuai target terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan yang kelima, kinerjanya akan dipantau oleh individu yang bersangkutan dan tidak akan membutuhkan terlalu banyak pengawasan. Dan yang terakhir, semangat juangnya yang akan tinggi. Hal ini akan memberikan suasana kerja yang bagus di semua bagian. Baik, yang berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi bermanfaat itu membutuhkan semangat kerja dan meningkatkan kinerja tenaga kerja, sehingga tugas dan tanggung jawab yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik guna pencapaian tujuan yang organisasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.